Di sini saya mendapatkan tugas wawancara. Nah, saya bersama guru ngaji saya yang bernama Ibu Ade Marlia. Jadi Bu Ade, di sini aku ingin nanya beberapa pertanyaan yang kemungkinan Bu Ade harus dijawab. Jadi aku mau nanya bagaimana pengaruh peradaban Islam di dunia terhadap peradaban Islam masa kini. Tanggapan Bu Ade mengenai pertanyaan tersebut bagaimana? Terima kasih untuk waktunya. Jadi kalau pertanyaannya tentang pengaruh peradaban Islam dunia terhadap perkembangan Islam masa kini itu sangat besar pengaruhnya, ya. Nah, jadi Islam masa kini itu berkembang karena adanya perkembangan Islam di masa lalu, ya. Kita tahu bahwa ilmuwan Muslim pada zaman dahulu itu, ya, itu memberikan andil yang sangat besar terhadap perkembangan Islam sampai kepada masa kini. Jadi baik itu di bidang ilmu pengetahuan, kemudian di bidang arsitektur dan sebagainya, itu sangat memberikan pengaruh. Contoh misalnya dalam ilmu kedokteran kita punya ilmuwan Muslim yang bernama Ibnu Sina. Kalau orang Barat sebutnya itu Avicenna, ya. Nah, itulah cikal bakal daripada ilmu kedokteran yang sekarang ada. Nah, sebagaimana kita tahu, penyakit itu terus berkembang, ya. Penyakit yang dulu tidak ada sekarang jadi ada. Nah, begitupun dengan ilmu kedokteran. Nah, itu semuanya ada karena perkembangan Islam yang terus menerus. Jadi Islam itu perkembangannya tidak stuck, terus berkembang. Nah, kemudian dalam bidang matematika, contoh, kita punya ilmuwan yang bernama Khwarizmi. Kita mengenal aljabar, hitungan angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu karena berkat daripada ilmuwan Muslim itu. Ya, pernah nggak Novila nyangka, oh ternyata ilmuwan kita ya yang nemuin. Kita nggak pernah tahu, ya kan? Nah, kalau dulu matematika disebutnya aljabar. Nah, itu ilmuwan Islam yang nemuin, ya. Kemudian kita punya dalam bidang kimia misalnya Razi. Nah, itu juga ilmuwan Muslim, ya. Memang orang Barat itu memang pintar ya mempelajari ilmu yang memang berasal awalnya itu adalah orang ilmuwan Muslim, ya, yang menemukannya. Kemudian sama mereka dikembangkan. Makanya anak muda sekarang itu jangan patah semangat, harus terus semangat, ya, supaya perkembangan teknologi dan juga perkembangan Islam ini terus naik, terus maju seperti itu, ya. Kemudian dalam hal keagamaan, dalam hal keadilan, solidaritas, ya, Islam itu juga memberikan pengaruh yang sangat besar. Contoh sekarang dengan peristiwa yang terjadi di saudara-saudara kita Palestina, itu memberikan pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan Islam masa kini, di mana solidaritas dunia yang tadinya mereka itu menutup mata, sekarang sudah membuka mata lebar-lebar, ya, sehingga mereka mengatakan bahwa kasus Palestina ini bukan hanya kasus Muslim, tapi sudah kemanusiaan, ya, sehingga banyak warga dunia itu yang menaruh simpati, bahkan mereka mendukung sepenuhnya akan kemerdekaan Palestina. Jadi perkembangan Islam itu sangat berpengaruh sekali, ya. Jadi pelan tapi pasti terus berkembang. Nah, sebagai generasi muda, generasi penerus, ayo semuanya harus tetap semangat, ya. Semangat untuk belajar, semangat untuk terus menuntut ilmu, karena di dalam Islam utlubul ilma minal mahdi ila lahdi, tuntutlah ilmu dari sejak buaya sampai dengan liang kubur. Jadi kalau kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan keluasan, kelapangan waktu dan sebagainya, yuk kita sama-sama belajar lagi, jangan pernah puas untuk belajar, ya. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa ada hikmahnya, ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang saya katakan, ya. Oke, terima kasih ya Bu Ade waktunya. Sama-sama. Jadi itu salah satu penjelasan tentang bagaimana pengaruhnya peradaban Islam di dunia. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.